akan aku menekuni jalan ceritain. Engkau pun akan merasakan kelak nanti. Betapa waktu makin mengalihkan canda tawamu, menyisakan urat masa di ruang waktu kita. Tadi namanya habis tuh. Mana suak labunya, Mak? Nampak Mama dari pagi saya tengok TV aja. Nggak balik-balik. Udah mandinya itu? Suak labu? Agak disuruh kan pulang mandi. Mana-mana. Aku mah main HP saja Korea. Bisa pula aku rasa. Ya, dia sebontak katanya. Siap-siap. Kuat, soalnya nengok-nengok COVID itu dia corona. Tidak, tadi itu dong, dia cakap sama anak lajangnya. Ini kediri itu ya. Iya. Jadi tak pulang pula ya, yang di kediri. Kabarnya tak boleh balik mudik. Ngeri pula corona ini ya. Di udara hidup lama, tak mati-mati. Nanti kita Biasanya kalau di udara panas dia tak bisa tahan. tak tahu juga panas itu bagaimana. Mana persyaratan panas tuh berapa derajat? Ada berapa dibilang? Aku rasanya. Paling aku ya lah pula. Nah itu siwak labu. Dari mana siwak labunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dulu tak ada makanan minuman. Kita diantar ke sedikit. tanggo. Masih Jaga jarak kita ya. Jaga jarak. Salam begini saja. Begini. Muslim India. Tak boleh pula Begini bersentuhan. pesannya menyembah. sesuatu. Menyembah manusia. Apa Cito ini kok di situ? Oh, gak aku jam. Ya harus. Ya udaranya. Kok kamu nyala pesek-pesek? Karena sampai yang lancung itu yang aku gampang dapat sebaran virus. Dikali 3.000. Itu kan yang tua suhu. Sampai kucingnya lagi. Menyeleneh, bercanda-canda soal apa nih yang corona nih, ada yang bilang kolorna, apa karina, Cowornya. begitu kono. Linda Dia lah saya. pula karena dia sehat belum kena canda-candainya, dilawa-lawainya. Udah kona mana lagi saya lagi canda, apalagi udah mati. Nggak bisa. Ada pula semam yang cerita sama aku ya kan, katanya dia tuh semam pingsan karena corona. Rupanya corona belum gajian. Corona kalau di mana ya, Tanjung Balai atau Batu Bara. Corona itu karena Ada duit. Jadi parah lagi corona itu mati aku tadi tengok sana tak ada yang orang di pasar bilang nggak bermasker, masih berombol masih. Yang tak boleh tuh. Nggak tahu dia sehat, ini rupanya virus ini bisa mati sendiri, ada siklusnya dia 14 hari kalau di tubuh orang sehat yang kekebalannya cukup bagus, dia 14 hari nggak bisa dipengaruhi ini, mati sendiri. Tapi apabila yang sehat ini, yang kebal ini terjangkit ya, dia kan tahan ini, dilawan oleh vaksinnya sendiri atau apanya lah kan, sel darah putih dilawannya. Terus dia ini tapi berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, misalnya wala bola tahan. Ini motan loh, tengok dulu motan ini. Nah, walabo tahan, walabo nih kena, nggak tahu gejala tak ada. Nah,
14 hari itu mati sendiri. Tapi sebelum dia mati sendiri, kalau Uwak berhubungan sama ini, misalnya bersalam, pindah kemari juga. Di sini dia 14 hari mati, di sini Itu hidup. Ah, sekarang daya tahan dia ini gimana? coba juga enggak. Kalau dia rendah, selesailah, kenalah dia corona. Apa buka hidung sama gitu kan. Apanya? Buka hidung. Oh, nggak apa-apa, tuh. Orang dia rasa kok tetap aja. Jadi cemana ini kan dari dulu seharusnya seperti ini. Cemana ini sebenarnya lebih parah dari apa? Lebih parah sebenarnya demam berdarah. Tapi demam berdarah gejalanya apanya cepat diketahui. Kalau ini enggak, 14 hari diam deh. Kalau dia tubuhnya tahan, matilah virus itu. COVID-19 itu. Tapi kalau dia tahan tapi berhubungan juga sama orang akan terjangkit. Dia pandemi, cepat dia menular. Sebenarnya dia tidak mematikan, cepat dia menular. Yang tertular kalau daya tahan tubuhnya rendah, selesai. Kalau yang kuat, nggak apa-apa. Bagaimana supaya kekebalan itu bagus, tinggi, kuat? Nah, olahraga, makanan bergizi. Tapi Wak, aku tengok orang berdua nih kan. Tunggu dulu, pengertian makanan bergizi ini jangan yang Karena banyak duit harganya itu pasti bergizi. Justru orang berduit itu Makanya pakai jongkot ya. Kata orang tuh jongkot apa jongkot? Apa? entah apa lah, nyangkut lah pula nyangkut, namanya. jogut. Nah, justru orang yang banyak duit itu cenderung dia kena. Kenapa? Semua makanannya cepat saji, makanan modern. Nah, yang bergizi ini ikan gabus bergizi, ikan lele bergizi, digulai lomak, ada kunyit, jahe, lengkuas, serai. Itulah dia. Dikawalnya gizi itu dicegahnya penyakit. Jadi selain makanan bergizi itu jangan diartikan makanan yang mahal-mahal. Orang yang murah-murah banyak yang bergizi. Malah yang mahal-mahal tahap itu. Spaghetti apa? Spaghetti. Budaknya yang tahu nah, apa lagi? Sandwich, spaghetti, apa segala macam. Itu 3.000 tuh di Italia itu apa nggak makanan yang menurut mereka itu yang mewah-mewah itu? Mati juga kan? Aku rasa kok makan kayak gitu membalik geng kita aja gitu nih. Makanya. Jadi biar mati sasetan kan nggak apalagi. Jadi sudah olahraga, makanan bergizi. Olahraga ini yang minimal itu olahraga itu sholat 5 waktu. Nah begitu. Terus akhirnya sekarang suruh cuci tangan pakai sabun. Kalau dia sholat 5 waktu, udah pastilah subuh, zuhur, sebelum makan siang, semua dibersihkan badan. Udah itu supaya sistem kekebalan tubuh ini kuat. Katanya kalau awak tengok jalan-jalan tadi di situ, makanya aku tahu. Rupanya gampang ini gitu. Supaya kuat. Setelah tadi ya, apa namanya, imun tubuh itu tinggi, sistem sarafnya stabil, terus metabolisme atau aliran darahnya stabil, lancar mengalir darah nih. Sehat lah. Rupanya yang gampang kan, tak boleh iri. Nah, Itu juga Namanya ya. penyakit hati, Mak. betul, makanya ini sepele ya, tak boleh iri, tak boleh dengki, jangan pemarah, jangan mendendam. Nah, nanti tetangga beli siput, aku beli keong. Nah, Tanggung bohong dapat bonus, aku muntah-muntah di kamar. muntah-muntah. Ya, nanti dapat bonus, kan awak dapat bonus juga. Stres kan. Nah, jadi gampangan rupanya. Jadi yang bahaya sekarang ini, coba kalian perhatikan nih motor nih Pak, tak bunga-bunga nih motor ini. Apa tuh? Coba perhatikan,
sekarang ini mudah-mudahan virus COVID apa nih? COVID-19 lah pula namanya. COVID-19 COVID-19 tak ada hubungannya nih sama Dewa 19 yang Nah, Ahmad Dhani. lah pula. Kebetulan dia baru keluar dari penjara menjangkit pula COVID-19, bukan tak ada hubungannya. Aduh, Ini gampang sebenarnya. Apa yang aku bilang tadi? lupa pula. Lupa pula awaknya. Ya pokoknya itu lah, tak boleh iri, dongki. Karena itu kalau apa yang bahayanya nih tadi katanya virus ini COVID-19 ini 99 corona belum nampak nih sama tempat kita nih kan. Mudah-mudahan tak ada lah. Tapi sebelum sampai saat ini, walaupun belum ada, virus yang lebih bahaya sudah menyerang. Tadilah penyakit Hati. penyakit jiwa lagi, akal. Kata orang yang di sana-sana itu my heart wa. Hah? Apa yang katanya dulu? Kuat lah, Kata orang sana tuh sana my tuh heart. my heart. my heart, Hatiku. hatiku. Salah dulu. Coba lah tengok nih, sampai dipasangkan orang tua medsos apa? Medsos apa? Medsos. Medsos lah pula. Medsos. Yang itu lah itu Wak. Dipasangkan orang tua bayarnya. Tengoklah nih, Wak. Tengok Wak Labo, tengok. Coba. Itu salah satu ciri. Batuk, demam. Terus napas, Lengkap. napas. Badan enak kan? Cocok kita dia aku Enggak. cerita Dia, udah. antara lain gejalanya sama dengan flu-nya nih sebenarnya. Ya. Batuk, payah bernapas, Udah. badan terasa nggak enak, cepatlah ke rumah sakit. Tapi sebaiknya jangan ke rumah sakit dulu, kurung lah dulu. Kalau asal batuk, demam, payah bernapas ke rumah sakit, mampus sakit. Ada tanggung-tanggung. Tambah kono pula awak di sana banyak orang kono. Jadi sekarang katanya gara-gara COVID yang belum nampak nih, orang sudah pada penyakit jiwa semua, hilang akal, atau hapu-hapu kali orang itu. Ya pun. Medsos tadi. Medsos ini. Tapi ini ada yang bagus ditunjukkannya nih, Dokter Nahla. Di rumah saja bisa memutus sebaran virus SARS COVID-2 SARS CO spasi COV angka 2. Nah, ini dia. Boleh nengok. Pas kali Pak Fatih. Ini kata dia nih jam Nongak. aku pula tak bisa pula dibuka. Ini coba. Coba lihat jam. Mana letaknya? Di medsos. Di Najwa enggak? Instagram. Instagram Najwa Shihab. Mana? Gua sarkan suaranya. Lagi saya akan ngomongin Nah, ini tentang dia. COVID-19 atau yang mungkin lebih dikenal Tengok. sebagai virus corona. Mudah-mudahan belum pada bosan dan jangan sampai bosan dulu karena banyak sekali informasi sekarang yang Udah tutup beredar suaranya nih. belum tentu betul, masih banyak hoax-hoax yang harus dibasmi. Dan bagi teman-teman yang bisa mendapatkan banyak informasi, semoga dapat juga meneruskan informasi ini karena apa yang kita lakukan harus kita mulai dari diri kita sendiri dan kita ajak teman-teman di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Yang mau kita bahas dan mau saya tekankan sekali lagi adalah bahwa virus corona ini atau yang dinamakan virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang sangat baru. Apa dampak dari fakta bahwa ini adalah virus yang baru? Yang pertama, berarti kita belum tahu pasti sifat Coba dari virus ini. Pegangan, Yang kedua, tunjukkan kita sama belum tahu pasti omaan. efek Apa enggak dan terkuncing berapa dulu, lama jangan efek yang akan kuncing pun dirasakan tak boleh oleh tahan. virus ini. Nah, Yang gitu ya. ketiga, belum ada obat yang betul-betul efektif untuk melawan virus ini. Yang keempat, belum ada vaksin yang bisa mencegah seseorang
untuk tidak terinfeksi virus ini. Jadi itu yang teman-teman harus selalu ingat. Informasi ini bukan untuk membuat teman-teman panik, tapi untuk membuat teman-teman lebih waspada bahwa memang apa yang sedang kita hadapi ini betul-betul nyata. Dan bersama-sama kita bisa mencegah penularan virus ini lebih luas. Secara umum ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, gejala yang ditimbulkan itu mirip-mirip. Demam, sakit kepala, lemah, letih, lesu, pegel-pegel, seperti itu. Bagaimana dengan virus yang masuk spesifik langsung ke infeksi saluran pernafasan? Ada pilek, hidung meler, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, batuk, sesak nafas, nyeri dada. Gimana dengan virus SARS-CoV-2 atau virus corona? Gejalanya sangat bervariasi. Jadi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu bisa ada pada orang yang terinfeksi virus ini. Dan juga jumlah gejala yang timbul itu juga bervariasi. Apa sih yang menyebabkan gejala ini sangat bervariasi? Daya tahan tubuh masing-masing orang. Jadi kalau kita nih yang sebagai anak muda, sehat, gak ada penyakit, daya tahan tubuhnya baik, kemungkinan gejala yang kita alami ketika kita terinfeksi virus ini sangat ringan atau bahkan sama sekali tidak ada gejalanya. Sekali lagi saya tekankan, orang dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa tidak ada gejalanya walaupun virusnya sudah ada di dalam tubuh kita. Dan orang dengan daya tahan tubuh yang baik, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya virus itu memang self-limited disease. Jadi daya tahan tubuh kita sendiri bisa membasmi virus itu. Bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Tentunya akan dapat mengalami gejala yang lebih berat. Bisa sampai sesak nafas, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Siapa saja sih orang-orang yang kita tahu daya tahan tubuhnya rendah? Yang pertama, orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Yang kedua, orang-orang dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa? Jadi penyakit yang biasanya lagi-lagi ada di orang tua. Seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru, sakit liver, kanker, dan lain-lain. Nah, orang-orang inilah yang akan sangat menderita ketika dia terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Untuk kita yang daya tahan tubuhnya baik, ketika kita terinfeksi virus ini, kita bisa hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus kita bisa melawan virus ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita cegah supaya mereka tidak tertular virus ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka-mereka yang daya tahan tubuhnya rendah? Dengan cara jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena virus ini yang paling kita takutkan dan sudah kita tahu dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat amat cepat dan lebih mudah dan lebih cepat di tempat-tempat keramaian. Tapi lagi-lagi jangan panik. Bukan berarti kalau teman-teman yang masih muda dan sehat ini merasa, oh saya ada gejala-gejala COVID-19 nih, ada demam-demam yang sumeng-sumeng, demam rendah, nyeri tenggorokan, sedikit pilek, sedikit batuk, terus harus langsung ke rumah sakit. Bukan itu maksud saya. Bukan berarti kalau teman-teman ada gejala itu harus segera ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami gejala itu? Lagi-lagi di rumah aja, tingkatin daya tahan tubuh dari rumah. Dengan cara apa? Istirahat yang cukup, tidur malam yang cukup 7-9 jam, makan makanan bergizi, minum air yang banyak, kalau bisa lakukan olahraga atau aktivitas ringan di rumah. Kenapa? Untuk kita yang muda dan sehat, ketika mengalami gejala-gejala penyakit COVID-19, lebih baik di rumah aja dan nggak perlu ke rumah sakit, karena kita mau memastikan bahwa rumah sakit itu tetap tersedia untuk mereka yang membutuhkan. Orang tua, orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, dan orang-orang muda yang mengalami gejala berat seperti sesak nafas. Mereka itulah yang harus segera ke rumah sakit. Jadi kita pastikan rumah sakit memang untuk mereka yang membutuhkan. Kalau kita bisa di rumah aja. Bagaimana dengan kita yang tidak ada gejala? Sebaiknya tetap jaga jarak dari keramaian dan di rumah aja. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, orang dengan daya tahan tubuh baik bisa jadi tidak
gejala apapun. Jadi kalau dari luar dia terlihat sehat, belum tentu tidak ada virus itu di dalam tubuhnya. Dan orang-orang tanpa gejala ini tetap bisa menularkan ke orang lain. Melalui apa? Kita lagi ngobrol-ngobrol sambil makan, dia tersedak, batuk, virusnya banyak di situ. Atau lagi di mobil bareng, AC-nya kenceng banget, kedinginan, dia bersin, virusnya ada di situ. Penting untuk kita jaga jarak 1 meter untuk memastikan droplet yang keluar melalui batuk ataupun bersin tidak terkena pada kita. Penting sekali untuk kita untuk selalu cuci tangan dengan cara yang benar dan sering-sering untuk memastikan jika secara tidak sengaja kita menyentuh droplet itu, kita bisa membersihkannya. Dan yang juga penting, jangan menyentuh wajah dengan tangan kita yang belum bersih. Kenapa? Karena virus akan lebih Abang udah baliknya. cepat masuk melalui mukosa mata, Kusur hidung, mata, dan mulut. tangan kotor. Penting untuk kita Sebenarnya itu menghindari kebiasaan keramaian sehari-harinya untuk tuh. memutus rantai penularan ini. Penting untuk kita di rumah aja supaya kita bisa terus meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk dapat melawan virus ini. Bagaimana untuk kita yang tidak bisa di rumah aja, terpaksa harus bekerja di luar atau harus pergi keluar, tetap usahakan untuk menjaga jarak. Jaga jarak 1 meter dan usahakan sebisa mungkin menghindari keramaian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan yang bersih. Kalau tidak bisa menemukan air dan sabun, kita bisa menggunakan sanitizer. Para peneliti, dokter-dokter, farmasis, tenaga medis, dan semua sedang berusaha mati-matian untuk mencari obat dan vaksin dari virus ini. Mari kita berperan membantu mereka dengan cara jangan panik, tapi tetap waspada. Kita jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Nggak perlu ke rumah sakit kalau gejalanya ringan. Pastikan rumah sakit tersedia untuk mereka yang membutuhkan, orang-orang tua, orang dengan daya tahan tubuh rendah, dan orang-orang dengan gejala yang berat seperti sesak napas. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng melawan virus SARS-CoV-2 ini. Dan untuk teman-teman medis, tetap semangat. Nah, paham kan? Jadi kita muter-muter lah ini yuk. Yuk, muter-muter ya. Sekarang jam 3 masuk. Berarti agaknya pulang nih kita beli buah lah pula ya. Buah yang saya